Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita di kesempatan subuh yang berbahagia ini adalah perihal prihatin dalam urusan akhirat. Zinu anfusakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'urdil akbari wa dhalika yaumal qiyamah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prihatin dalam urusan akhirat. Terkadang kita sebagai manusia yang kita pikirkan kehidupan dunia sehingga kita takut, anak saya besok makan apa? Anak cucu saya besok makan apa? Terkadang kita lebih fokus dengan urusan-urusan dunia sehingga kewajiban-kewajiban akhirat kita tertinggal. Walaupun sebenarnya kehidupan dunia memang harus kita kerjakan juga. Tapi jangan lupa wahai saudaraku, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana akhirat kita nantinya. Makanya dalam sebuah hadis mengatakan, timbanglah dirimu sebelum ditimbang orang lain. Hisablah dirimu sebelum dihisab orang lain. Timbang. Apakah amal yang sudah kita kerjakan sekarang ini, salat kita apakah sudah benar? Ibadah yang kita kerjakan apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah? Apakah kita hanya sekedar melaksanakan solat atau mendirikan solat? Prihatin dengan perihal urusan akhirat kita. Jangan hanya pikiran kita dunia dan seluruh isinya. Dapat rumah, kepingin mobil, dapat mobil, kepingin kebun, dapat kebun, kepingin lagi kebun yang satu lagi. Sampai mati pun kita tidak akan puas kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal akhirat ini juga harus kita pikirkan. Jangan kita menjadi manusia-manusia yang akan merugi di hadapan Allah. Karena bahwasanya kehidupan di atas dunia ini adalah kehidupan yang khayali namanya, yang bersifat sementara. Harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hanya bersifat sementara dan tidak hakiki, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan Allah harta titipan dari Allah, maka pergunakan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan amal ibadah kita. Jangan asik beli sana beli sini, lupa akhirat. Ketika datang kota infak, kadang-kadang kalau datang kota infak ada yang pura-pura tidur. Kadang-kadang seolah-olah dia tidak tahu lewat kota infak. Tapi kalau dia beli handphone, mau beli motor, mau beli tanah, sanggup dia. Tapi untuk memasukkan infak ke dalam kota infak, berpikir dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kata guru kita, di kehidupan dunia ini seperti mempunyai 3 anak. Yang pertama, anaknya adalah si Harben. Yang kedua adalah si Amsal. Kemudian yang ketiga, yang pertama si Harben, yang kedua si Amsal, yang ketiga adalah apa yang ketiga? Lupa. Harben itu maksudnya adalah harta benda. Manusia sibuk mencari harta benda di dunia, sehingga berapapun kebutuhan
Kalau masalah dunia selalu kita usahakan. Mau beli handphone, mau beli motor, sanggup kita untuk mengusahakan agar kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Itulah kehidupan dunia. Tapi kalau kehidupan akhirat, apa iya kalau saya impak 100.000 akan dibalas Allah? Masih ragu di dalam hati kita. Apa iya kalau saya bantu anak yatim, akan Allah berikan kita rezeki? Apa iya kalau saya santuni orang-orang miskin, akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita melakukan kebaikan, kita kurang yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan kita. Kalau kita menyantuni anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalas kebaikan kita. Ketika kita menyantuni orang-orang miskin, memberi makan orang miskin, bukan si miskinnya yang akan membalas kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang harus kita prihatin terhadap diri kita. Bagaimana besok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana iman kita kepada Allah? Andai kita mati pada hari ini, apakah cukup amal yang sudah kita kerjakan di hadapan Allah? Infak yang sudah kita berikan? Sedekah yang kita sudah kita kita berikan kepada musalla? Yang tahu sedekah infak adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup dengan harta yang sudah kita infakkan sekarang akan membantu kita ke dalam kubur? Bukankah ketika meninggal dunia, mayit diantar ke kubur, yang mengerinya adalah 3. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Itu yang mengering kita kalau kita sudah meninggal dunia. Dan 2 akan pulang. Harta pulang lagi ke rumah. Mobil yang kita bawa untuk mengiringi kita untuk ke kubur, setelah kita dikuburkan, mobil akan pulang. Yang kedua, anak istri. Tak ada mungkin anak istri yang mau tinggal dengan kita dalam kubur. Pasti dia hanya di atas kubur, melihat kita ketika dimakamkan, bersedih dia memang. Tapi setelah itu dia akan pulang. Istri, anak kita akan pulang. Siapa yang tidak pulang? Amal ibadah kita yang akan menemani kita sampai hari kiamat. Makanya saudaraku, prihatinlah kita dengan kehidupan kita akhirat besok. Jangan kita menangis di dalam kubur. Karena orang yang selamat di kubur, insya Allah akan selamat di padang mahsyar. Kalau kita di atas dunia ini mau beramal dengan baik, salat kita kerjakan, salat kita tunaikan, salat kita dirikan dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang akan merugi pada nantinya. Maka di dalam Al-Quran Allah singgung, wal asri, demi masa, waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kebanyakan manusia itu berada di dalam kerugian. Allah sudah katakan banyak manusia yang merugi. Kenapa? Ketika Allah berikan dia kesempatan umur, ketika Allah berikan kesempatan memiliki harta, tapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia akan menjadi manusia yang akan merugi. Jadi yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihan, dan orang-orang beramal saleh. Orang-orang beriman kepada Allah yang betul-betul imannya. Kalau dia sudah iman, maka dia harus mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat, dia kerjakan amal-amal saleh, dia tinggalkan amal-amal salah. Soleh dengan salah, sedikit perbedaan. Kalau kita ingin tidak merugi di akhirat kelak, manusia yang dayus, manusia yang merugi besoknya, maka kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, timbanglah dirimu sebelum Allah menimbang dirimu. Hisablah diri kita sebelum datang nanti hari penghisapan. Dan bersiaplah menghadapi pengadilan Allah yang tertinggi. Karena di saat itu sesuatu apa saja yang tersembunyi tidak dirahasiakan. Apapun rahasia yang pernah kita rahasiakan waktu dunia, semua akan terbuka di hadapan Allah. Maksiat yang pernah kita kerjakan, kemungkaran yang pernah kita lakukan, di hadapan Allah semuanya akan dibuka. Makanya saudaraku, sebelum itu terbuka semua, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah.
tobati dosa-dosa kita. Tobati dosa-dosa yang pernah kita kerjakan agar kita tidak menjadi manusia yang merugi pada hari kelak nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak selamanya akan hidup di atas dunia ini, akan berakhir pula. Ada awal, ada akhir. Jangan kita menyangka kita akan hidup selamanya di atas dunia. Apa yang kita kerjakan di atas dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bekal kita ketika nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah ketika kita syakaratul maut, ketika meninggal dunia senang dia untuk menghadap Allah, maka Allah senang menyambut kedatangannya. Sebaliknya, barang siapa yang takut dengan kematian karena dia tahu amal ibadahnya sedikit, takut dia benci dengan kematian itu, karihallah liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Makanya saudaraku, boleh kita mencari dunia, boleh kita menjadi orang kaya, silahkan, tapi jangan lupa akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih utama. Itu yang lebih utama. Lebih baik, lebih utama. Jangan kita lupa. Jangan karena dunia tinggal sholat. Jangan karena sibuk mencari duit, mencari harta, sehingga kewajiban kita kepada Allah, sholat subuh tertinggal, sholat isya tertinggal, zuhur tertinggal. Masya Allah. Ini yang kita khawatirkan, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, apapun yang diberikan Allah kepada kita, berbagai cobaan, itu bisa beroleh ibadah. Beroleh ibadah. Sakit yang diberikan Allah adalah ujian kepada kita. Dengan sakit tersebut, bisakah menjadi ladang amal kepada kita? Membuat kita semakin dekat kepada Allah. Membuat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kalian akan mati dan mereka juga akan mati. Siapapun di atas dunia ini akan mati. Jadi jangan kita pulang dalam keadaan kosong. Sama kita merantau. Kita merantau jauh-jauh ke Jakarta, ke luar negeri, keluar kota, tapi pulang tidak membawa apa-apa. Apakah ketika kita pulang menuju kampung halaman kita, kalau tanpa membawa apapun, oleh-oleh untuk keluarga, mungkin kepulangan kita dengan sangat menyedihkan. Tapi kalau kita pulang kampung seperti lebaran, membawa oleh-oleh, membawa bekal, membawa duit yang banyak, ketika kita pulang akan senang hati kita. Dan keluarga pun yang akan menyambut kita, akan bergembira. Tapi kalau kita tidak membawa apa-apa, tangan kosong, kurus pula kita pulang kampung. Bagaimana? Begitu juga perbandingannya dengan akhirat. Kita kembali kepada Allah. Dulu kita dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Kembali kepada Allah dengan bergelimang dosa. Tanpa membawa bekal di akhirat besok. Pulang kita kepada Allah tanpa ada bekal. Amal yang kurang, sholat yang selalu tinggal, puasa yang selalu lalai. Kalau kita tidak khawatir dengan amal ibadah kita di akhirat besok, maka bersiap-siaplah Anda akan menangis selamanya di dalam kubur. Anda akan dipertanggungjawabkan ketika para malaikat menanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Apa kata orang di dalam neraka? Kami dulu waktu di dunia tidak mau sholat. Apakah tidak datang yang memberi peringatan kepada kalian, katanya? Sudah, tapi kami dustakan mereka. Kami tidak mempercayai mereka, katanya. Atau mereka mempercayai tapi tidak mau mengajar, tidak mau mengamalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau beribadah dengan betul kepada Allah. Dia beribadah ketika ada perlunya kepada Allah. Setelah keperluannya telah ditunaikan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku. Kerjakan sholat.
walaupun seberat apapun, berat hati kita melangkah untuk menuju sholat, paksakan untuk pertama, paksakan dulu. Insya Allah lama kelamaan lembut hati kita, sehingga amal ibadah kita di hadapan Allah, kita pulang kepada Allah, kita kembali kepada Allah dengan jalan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bijak mengatakan, orang prihatin bukan memikirkan 3 perkara, berarti dia tidak mengenal prihatin. Orang yang tidak prihatin terhadap imannya, apakah imannya kuat kepada Allah, tidak dipikirkan imannya apakah betul-betul menjalankan perintah Allah, maka orang ini akan celaka. Pikirkan bagaimana keimanan kita sekarang. Apakah sedang down? Apakah sedang meningkat keimanan kita kepada Allah? Kita harus baca sendiri. Yang kedua, prihatin tentang perintah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perintah yang sudah Allah berikan kepada kita, kita tunaikan dengan bagus? Kita tunaikan dengan betul-betul karena Allah? Yang ketiga, prihatin tentang tuntutan mereka dilakukan tidak adil, selamat atau tidak dari tuntutan mereka. Jadi kita prihatin tentang perlakuan-perlakuan ketidakadilan yang kita lakukan di atas dunia, yang pernah kita lakukan, bahwasanya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudaraku, sekali lagi saya mengajak kepada kita, pikirkan amal akhirat kita. Jangan terfokus dengan amal-amal dunia, yang pekerjaan-pekerjaan dunia yang melupakan akhirat kita. Karena akhirat itu yang kekal, dunia ini hanya sementara. Demikian kultum pada kesempatan kali ini. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan selalu kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberkahi rezekinya. Andai rezeki kita berada di atas langit, Allah turunkan. Anda berada di dalam perut bumi, Allah keluarkan. Andai rezeki kita jauh, Allah dekatkan. Andai yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Ila liqa ma'as salamah. Saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.